Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Sebelum perkenalkan, saya Hari Nugroho Tri Yulianto dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan 3 digit mahir 037. Nah, di sini saya akan melanjutkan video mengenai materi computer vision yang kemarin. Nah, selanjutnya kita udah masuk ke bagian job sheet modul 6, yaitu image stitching dan alignment. Nah, tujuannya dari percobaan-percobaan ini adalah untuk memahami implementasi pipeline, mengutamakan OpenCV, menggunakan OpenCV, membandingkan teknik blending, mengimplementasikan cylindrical cell, lalu memahami exposure, membangun panorama, dan lain sebagainya. Oke, ini alat bahannya di sini bisa dilihat untuk persiapan database dan percobaan-percobaan yang nanti akan kita lakukan. Kurang lebih ada 20 percobaan, yaitu ada stitching manual, OpenCV, teknik blending, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat ini masih ke percobaan-percobaan, hingga nantinya juga ada salah satu project yang ditugaskan untuk kita kerjakan. Jadi kita akan mengulik seperti itu. Dan oke, langsung aja kita masuk ke percobaan yang pertama. Nah, percobaan yang pertama ini adalah stitching manual pipeline. Program ini membangun pipeline stitching gambar dari awal secara manual. Nah, tahapannya sendiri melalui deteksi fitur, pencocokan fitur, estimasi homografi, dan warping perspektif penggabungan gambar. Nah, yang pertama ini adalah pipeline stitching manual, shift, plan, transact, homography. Nah, yang di gambar kiri ini adalah 1190 key point. Dan gambar kanan ini adalah 1249 key point. Lalu fitur match seperti ini, rapid gambar ke kiri, dan yang real stitching, no blending, dan area overlap. Nih, seperti ini bisa dilihat hasilnya. Selanjutnya ada perbandingan loss ratio test threshold. Nah, ini untuk rasio 0,60, rasio 0,75, dan 0,90. Seperti ini perbandingannya. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu eh, kita masuk ke percobaan yang kedua. Nah, percobaan kedua ini apa sih sebenarnya? Ini adalah OpenCV Stature API. Program ini menggunakan CV2 Stature untuk membuat panorama otomatis dengan pipeline lengkap bawaan OpenCV. Stature API ini menangani seluruh proses dari deteksi fitur hingga blending secara otomatis. Nah, langsung aja kita coba running. Jadi di sini, oke, running. Nah, ini menggunakan OpenCV 2 Stature sebagai high level API staging. Seperti itu, ini sedang running untuk menjalankan programnya. Dan ini masih ada langkah 7, langkah 8, langkah 9, dan ini adalah percobaan kedua, OpenCV Stature API dengan outdoor panorama. Ini input outdoor 1, ini yang kedua, ketiga, dan ini untuk mode panorama. Jadi mode panorama itu dari 3 input itu digabungkan dan jadi mode panorama seperti ini. Dan ini mode scans. Ini untuk urutan yang diacak jika gagal seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu percobaan kedua, perbandingan indoor manual versus API. Nah, ini untuk indoor, ini ada gambar dua, ada panoramanya ini gagal. Lalu untuk pipeline manual, percobaan pertama, seperti ini, dan ini untuk stage out API atau pair. Selanjutnya yaitu percobaan kedua, analisis waktu staging.
Jadi waktu stretching versus jumlah gambar, ini bisa dilihat di grafik ini, dan ini untuk panorama 5 gambar wide. Oke, selanjutnya kita ke teknik blending atau perbandingan. Jadi program ini membandingkan berbagai teknik blending yang digunakan saat menggunakan gambar dalam image staging atau blending yang baik menghasilkan transisi mulus pada area overlap tanpa artefak. Ini untuk perbandingan 4 teknik blending, yaitu ini ada no blending, average blending, feather blending, dan multi-band blend. Ini untuk zoom area same overlap, no blending, average blend, feather blending, dan multi-band blend. Perbandingan level piramid multi-band blending. Ini untuk multi-band level 2, multi-band level 3, multi-band level 4, dan multi-band level 5. Seperti ini. Oke, sudah. Dan lanjut ke percobaan yang keempat, yaitu multi-image panorama. Jadi, ini membangun panorama lebar dari 5 gambar menggunakan chain homography. Jadi gambar yang telah dijadikan sebagai referensi untuk meminimalkan distorsi. Seperti itu. Nah, ini adalah multi-image panorama. 5 gambar jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini gambar kiri, gambar tengah, dan ini untuk kanan. Perbandingan referensi kiri, tengah, harus kanan. Nah, kiri seperti ini, tengah seperti ini, dan kanan seperti ini. Oke, selesai. Lanjut ke modul yang kelima, yaitu cylindrical projection. Nah, ini mengimplementasikan cylindrical untuk mengurangi distorsi. Nah, gambarannya seperti ini. Ini ada efek local light pada cylindrical wrap. Nah, ini untuk cylindrical 200, 400, 600, 800, dan 1000. Yang ini adalah perbandingan stitching planar dan cylindrical. Nah, ini adalah gambar outdoor setelah cylindrical wrap. Dan sebenarnya ini adalah stitching planar, cuman gagal diproses. Dan ini untuk stitching cylindrical. Transisi plus average. Selanjutnya adalah visualisasi distorsi cylindrical pada grid. Ini untuk artinya, ini untuk cylindrical 300, 500, dan 800. Oke, selesai. Lanjut ke yang ke-9, ke-6, yaitu spherical projection. Ini adalah wrapping untuk panorama full view dan membandingkan 3 proyeksi staging. Yang ini planar, seperti ini, gagal, cylindrical, dan spherical. Jadi yaitu visualisasi distorsi pada 3 proyeksi. Seperti ini untuk visualisasinya bisa dilihat untuk planar, cylindrical, dan spherical. Ini untuk garis-garisnya, gridnya. Nah, ini adalah efek focal length pada uh, spherical wrap. Ini ada gambar asli spherical, F-nya 200, ini 400, 600, 77%, dan ini 800, dan ini untuk 1000, itu 90% terisi gitu ya. Oke, selesai. Lanjut ke modul percobaan ketujuh, yaitu bundle adjustment concept. Jadi ini untuk memahami bundle adjustment pada kualitas panorama multi-image. Jadi ini mengoptimalisasi parameter kamera secara global untuk meminimalkan projection error pada sebuah pasangan gambar yang berbeda dengan cincin homografi yang mengakumulasi error seperti itu. Jadi langsung aja kita coba running untuk programnya sendiri seperti ini kurang lebih. Em, Coba pandang melihat ini untuk hasilnya sendiri, yaitu perbandingan chain homography dan bundle adjustment. Jadi yang A ini adalah chain homography tanpa bundle adjustment, dan yang B ini adalah open CV texture dengan bundle adjustment. Kurang lebih seperti ini perbandingannya. Nah, lanjut
masih ke percobaan yang ketujuh, bundle adjustment concept. Em, ini masih menjalankan programnya. Dilakukan berbagai tes dengan beberapa gambar. Ini masih tes kelima gambarnya, dan ini hasilnya. Analisis pre-projection error. Nah, ini adalah pairwise projection error. Dan ini untuk efek jumlah gambar pada error. Ini perbandingannya bisa dilihat di sini, dan lanjut adalah chain homography versus stature plus WA. Nah, ini untuk chain 3 gambar. Ini stature plus WA dengan 3 gambar. Ini untuk kurang lihat ya, chain 4 gambar. Ini stature plus WA dengan 4 gambar. Ini untuk 5 gambar. Nih, perbandingannya bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya yaitu zoom area alignment. Dan ini adalah zoom tengah dengan chain homography tanpa BA. Yang ini zoom tengah stature API dengan BI. Oke, selesai. Lanjut ke percobaan 8 yaitu exposure compensation. Nah, ini adalah untuk mengatasi perbedaan exposure antar gambar dalam panorama menggunakan gain um, menggunakan SEM yang terlihat. Nah, ini adalah histogram sebelum dan setelah exposure compensation. Nah, ini adalah sebelum, sebelum, sebelum. Ini global gain, block global gain, normal dan bright. Yang tengah normal, yang kanan gain, dan yang ini dark. Seperti ini perbandingannya. Ini adalah perbandingan metode exposure compensation. Nah, ini untuk tanpa exposure compensation, global gain compensation, block based gain compensation, dan ini OpenGV stature. Oke, ini adalah gambar sebelum dan setelah exposure compensation. Nah, ini originalnya. Lalu ya ada original normal, bright, kurang lebih seperti ini perbandingannya. Oke, lanjut ke percobaan yang ke-9 yaitu SAM finding. Ini adalah membandingkan berbagai metode. Maaf, ini perbandingan metode SAM finding. Ini untuk Voronoi SAM, DPMIN, Div SAM, GraphCut SAM, lalu ada Voronoi Feather Blend, DP Min Give Feather Blend, dan GraphCut Feather Blend. Nah, ini adalah cost map dan frame analysis. Jadi untuk cost mapnya seperti ini. Dia biru ya gambarnya ya. Cukup memblok gambar aslinya. Lalu ini untuk semua tim ada R red ini adalah Voronoi, green ini adalah DP, dan B ini blue ini adalah graph card-nya. Ini adalah DB Sim Multiband Blending yang terbaik seperti ini. Dan ini untuk overlap ini 83,3% itu overlap di sini ya. Oke, lanjut ke percobaan 10 yaitu real time interactive sketching. Nah, ini untuk membangun aplikasi sketching interaktif menggunakan webcam atau simulasi front video dari gambar. Ini adalah perbandingan orb versus shift untuk real time stitching. Nah, ini untuk orb key points yaitu 500 kp dan 15,2 milisecond. Ini untuk shift key points yaitu 500 kp dengan 72 milisecond. Ini untuk stitching orb to frame, stitching shift to frame. Lebih seperti ini ya gambarnya, perbandingannya. Selanjutnya yaitu statistik performa real-time stitching. Ini untuk FPS per frame or perfect line. Ini untuk match per frame orb. Dan ini perbandingan waktu orb versus shift. Yang hijau ini orb dan yang ungu ini adalah shift.
Oke, selanjutnya adalah hasil stitching real-time interaktif. Jadi untuk input 3 frame simulasi, ini real-time stitch to frame orb, yang ini 3 frame orb, dan ini untuk panorama final panorama. Oke, lanjut ke percobaan yang ke-11, yaitu panorama cropping auto. Nah, ini adalah implementasi teknik auto cropping untuk menghapus. Jadi perbandingan metode auto crop panorama. Ini raw panorama. Ini metode satu simple crop, dua counter crop, yang tiga morphological crop, dan max instable track. Nah, ini morphological mesh. Ya, itu statistik metode cropping. Itu perbandingan area yang hilang dan perbandingan waktu eksekusi. Ini lebih kecil, sama dengan lebih baik. Yang ini lebih kecil, sama dengan lebih cepat. Ini yaitu auto crop ada panorama indoor. Nah, ini ada raw indoor, simple, counter, morph. Jadi untuk max range-nya. Oke, dan saya lanjut ke percobaan yang ke-12, yaitu homography estimation visualization. Nah, ini adalah untuk homography visualisasi, MS estimation dan visualisasi. Nah, yang gambar bagian ini ada asli, ini warp, titik korespondensi hijau ke merah. Dan ini untuk Rensek inlinears, Rensek outliers. Dan ini untuk reprojection, biru itu aktual dan merah itu prediksi. Ya, selanjutnya itu 8 derajat kebebasan atau DOF. Derajat kebebasan atau DOF itu adalah matriks yang memperkecil setiap subplot memodifikasi satu elemen matriks H. Untuk skala X 0 itu 1,3, 0,2, yang ini 40, 2, ini 1,3, ini translasi, berapa perspektif, dan perspektif X dan Y. Nah, selanjutnya yaitu um, robustness homografi terhadap noise. Yang ini reprojection error versus noise level. Yang ini jumlah in-layers transact versus noise level. Selanjutnya yaitu distribusi reprojection error. Nah, ini untuk sign homografinya. Jadi untuk get representative transform 4 point. Oke, selanjutnya dan selesai kan 13. Image registration atau penyelarasan gambar. Ini mengimplementasikan berbagai metode image registration seperti Visual Basic dan SCC. Nah, ini untuk image registration-nya atau gambar translate, overlay blend dan checkboard. Ini referensi before alignment, feature based, SCC translation mean checkboard before feature, SCC trans, SCC affine. Ya, itu image registration atau gambar rotate. Ini before feature dan seperti ini untuk perbandingannya bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu image registration gambar perspektif. Kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Ini ada before alignment, SCC translation, SCC legion, SCC affine, SCC homograph, feature base, perbedaan before, perbedaan after. Ya, selesai ke 14, yaitu reflection pyramid blending detail. Ini adalah Gaussian pyramid. Setiap level itu
tengah ukuran level sebelumnya, level 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini itu Laplacian piramid level 0 sampai 3 itu detail frekuensinya tinggi, eh, rendah, dan level 4 itu residual. Jadi ini ya perbandingannya bisa dilihat. Lanjut ke Laplacian pyramid blending. Jadi per level itu baris satu itu gambar A, baris 2 itu gambar B, baris 3 itu blended. Kayak gini perbedaannya. Ini yang lab, ini adalah blendednya. Ini itu perbandingan metode blending. Jadi yang kiri itu ada gambar kiri A, atau direct path, yang terlihat jelas lalu alpha blending, terus di mana-mana dan Laplacian blending itu 5 level dengan 117 milisecond. Yaitu pengaruh jumlah level piramid pada kualitas blending. Jadi ada direct cut itu no level, two levels, three levels, four levels, five levels, dan six levels. Kurang lebih seperti ini untuk blendingannya. Selanjutnya yaitu Laplacian blending pada panorama staging. Di panorama di red stitch itu tanpa blending ada yang di gambar atas. Lalu untuk panorama Laplacian pyramid blendingnya ada yang di gambar bawah. Kurang lebih seperti itu ya perbedaannya. Bisa dilihat ini bagiannya cukup apa ya, kontras, dan ini lebih natural. Nah, ini ada analisis kinerja Laplacian blending, yaitu faktor eksekusi versus jumlah level itu yang gambar biru, grafik warna biru, dan kualitas SIM versus jumlah level itu yang warna orange. Oke, lanjut ke percobaan yang ke-15, yaitu gain compensation manual. Nah, ini adalah histogram brightness sebelum dan sesudah compensation. Jadi sebelum compensation itu bisa dilihat seperti ini kurang lebihnya. Lalu sudah global gain itu seperti ini. Sesudah per channel gain seperti ini. Dan ini adalah sesudah lab compensation dan sesudah fly, flash, dan sesudah histogram matching seperti ini. Perbandingannya bisa dilihat kurang lebih seperti ini untuk perbandingan masing-masing histogramnya. Hanya yaitu perbandingan 5 metode gain compensation dengan eh apa itu rata-rata brightness. Jadi di mu ini adalah rata-rata brightness. Ini ada original dengan rata-rata brightness 41,2. Ini global gain per channel, light count, class, its match. Nah, seperti ini bisa dilihat perbedaannya. Selanjutnya yaitu panorama staging dengan berbagai compensation. Tanpa compensation, global gain per channel, lab compensation, clash, dan histogram matching. Jadi kurang lebih seperti ini. Selanjutnya yaitu evaluasi metode gain compensation. Itu konsistensi brightness antar gambar yang mana lebih rendah itu lebih konsisten, dan ini untuk waktu eksekusi per metode. Saya lanjut ke percobaan yang ke-16 yaitu evaluasi kualitas staging, PSNR dan SSIM. Nah, ini untuk perbandingan difference map
antar metode blending yaitu no blend, filter, multi blend, no blend, filter, heat map, dan multi blend heat map. Ini ada histogram perbedaan pixel di area overlap yaitu no blend, min, lalu feather min, dan multi blend min. Ini yaitu edge alignment error di area overlap. No blend edge errornya 5,80%, feather edge errornya 5,83%, dan multi band edge errornya 5,74%. SSIM map metode blending, hijau itu baik, merah itu buruk, seperti ini. Jadi yaitu perbandingan metrik kualitas antar metode blending. Ini PSNR, SSIM, dan MAE. Selanjutnya yaitu dashboard evaluasi kualitas stitching lengkap. Nah, ini untuk no blend, ini untuk shader, dan ini untuk multi blend. Nah, no blendnya seperti ini, shader seperti ini. Tapi perbandingannya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan hasil stitching dan zoom area seam. No blend, fader, dan multi blend. Seperti ini kurang lebihnya. Oke, lanjut ke percobaan yang ke-17, panorama loop closure. Ini adalah gambar loop panorama, gambar 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini adalah loop detection, gambar 7 sampai gambar 1, dengan 1109 match dan 656 in layers. Ini adalah akumulasi error pada chain homograph tanpa loop closure. Jadi yang ini adalah referensi gambar 4-nya. Ini akumulasi errornya. Nah, ini yaitu perbandingan tanpa dan dengan loop closure. Jadi perhatikan drift atau misalignment di ujung gitu ya. Dan ini dengan loop closure. Dan ini tanpa loop closure. Jadi error didistribusikan secara merata dengan loop closure. Nah, ini detail area loop closure. Ini tanpa closure zoom area loop. Ini dengan closure zoom area loop yang seperti ini. Nah, ini analisis error per gambar sebelum dan sesudah loop closure. Jadi yang tanpa closure itu dia meningkat ya, tapi dengan magnitude koreksi closure dia cukup stabil errornya. Oke, selanjutnya yaitu pipeline panorama loop closure dengan percobaan 17 itu image 1 sampai 7. Ini panorama tanpa loop closure. Ini dengan loop closure. Ini analisis errornya. Oke, lanjut ke 18 yaitu dokumen staging. Nah, ini ada dokumen 1 sampai dokumen 3 dengan deteksi sudut dokumen kurang lebih seperti ini hasilnya. Selanjutnya yaitu koreksi perspektif dokumen. Jadi dokumen 1 ini asli, 2 yang asli, 3 asli, yang sudah terkoreksi ada di bawahnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya perbandingan engagement dokumen. Ini adalah gambar original, lalu output binary, adaptif, dan flash. Kurang lebih perbandingannya seperti ini untuk original itu dengan warna aslinya, dengan output binary itu hitam dan putih lebih pekat ya. Dan adaptif itu garis tepinya dan clash itu menjadi
eh BNW, black and white, gitu ya. Selanjutnya yaitu simulasi whiteboard dengan variasi sudut kamera. Jadi dengan originalnya seperti ini. Lalu di rotate plus 2 derajat, rotate minus 3 derajat, dan perspektif seperti ini. Perbedaannya. Jadi yaitu koreksi whiteboard sebelum dan sesudah. Jadi originalnya adalah sebelum koreksi seperti itu. Sesudah koreksi ada di bawahnya. Lalu rotate plus 2 derajat sebelumnya di atas dan sesudahnya di bawah. Lalu minus 3 derajat itu sebelumnya ada di atas dan sesudahnya ada di bawah. Dan perspektif sebelum koreksi seperti itu dan sesudah koreksi menjadi seperti itu. Lanjut ke perbandingan ketiga yaitu metode dokumen sketching. Nah, ini untuk vertical sketch-nya, ini untuk feature shift-nya, dan ini untuk template match-nya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah papan lengkap dokumen sketching. Percobaan ke-18. Itu ada input dokumen 1, input dokumen 2, dan input dokumen 3. Perbandingannya seperti ini untuk horizontal stage-nya atau high stage-nya seperti ini. Selesai. Lanjut ke percobaan yang 19, yaitu panorama pipeline lengkap. Oke, ini adalah pipeline stage outdoor dengan 3 gambar. Ini input 1, 2, dan 3. Warp 1, 2, dan 3. Ini compensated 1, 2, dan 3. Ini untuk hasil pipeline yang seperti ini. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Nah, ini adalah pipeline stage white dengan 5 gambar. 1, 2, 3, 4, 5. Input, wrap, compensate, dan ini untuk hasil pipeline-nya white 5 gambar. Ini untuk pipeline stage indoor 4 gambar ya. Kurang lebih perbedaannya seperti ini bisa diamati. Selanjutnya adalah masuk ke proyek Panorama App. Nah, program ini adalah proyek akhir untuk membuat aplikasi Panorama Marker lengkap dengan berbagai mode dan fitur. Ini pipeline manual kasus OpenGV Sketcher. Di pipeline manual outdoornya 3 gambar seperti ini. Dan ini untuk sketchernya gagal ya, sayang sekali. Dan ini untuk OpenGV, duh, OpenGV Sketcher 3 gambar. Ini untuk manual 3 gambar. Ini untuk processing waktu eksekusi per tahap pipeline. Kurang lebih seperti ini. Mohon maaf, ini sepertinya percobaan ke-19 ya. Belum selesai tadi. Ini untuk outdoor, white, dan indoor. Seperti ini. Dan ini panorama sketchingnya, pipeline-nya ya. Oke, ini perbandingan waktu auto versus manual versus fast untuk outdoor, indoor, white, dan dokumen. Kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya yaitu perbandingan mode outdoor dengan 3 image. Auto, manual, dan fast. Ini adalah perbandingan mode indoor. Ada 4 image. Yang manual seperti yang di kiri dan yang fast itu di kanan. Selanjutnya yaitu white atau 5 image. Auto, manual, dan fast. Ini adalah perbandingan mode dokumen. Ini untuk manual dan ini untuk fast. Ya, tidak terlalu
Beda ya hasilnya di sini. Ini adalah galeri semua panorama percobaan 20 yaitu proyek Panorama Maker. Untuk outdoor 3 image, outdoor ini auto, manual dan fast. Ya ini perbandingannya ya, ketika jadi satu frame gitu ya. Selanjutnya adalah comprehensive summary atau panorama maker. Ini perbandingan waktu eksekusi. Jadi untuk auto itu cukup lama ya. Manual itu ada di tengah-tengah dan fast itu yang paling cepat. Ini untuk image entropy atau detail. Kurang lebih hampir sama ketiganya. Ini untuk outdoor, indoor, wide, dan dokumen. Oke, program sudah selesai. Kita lanjut ke project ya. Jadi project ini kita disuruh ngapain sih? Nah, project ini mengintegrasikan seluruh konsep dari 20 percobaan image staging, feature matching, homography estimation, cropping, blending, exposure, compensation, same finding, projection, auto cropping, image recognition, quality evaluation, lab closure, dan document staging. Jadi nanti kita disuruh memilih satu soal cerita, minimal satu soal cerita ya. Dan daftar improvisasinya atau percobaannya itu ada 15 pengembangan. Yang pertama ada 360 panorama creator atau automatic panorama ordering, PDR panorama, video panorama, drone image mosaic, document scanner panorama, multi-row panorama, gigapixel mosaic, moving object removal, custom blending mesh, panorama with GPS, quality assessment tool, interactive stage editor, exposure, bright cutting, panorama, dan cylindrical video loop. Nah, di sini saya memilih bagian soal yang keempat yaitu panoramic security camera. Jadi, perusahaan keamanan ini menggabungkan feed dari 3 kamera menjadi panoramic view. Maka disuruh membuat yang A ini sketching 3 gambar, simulasi multikamera, B ini real time staging, gunakan homography sketching, lalu exposure compensation, dan seamless blending overlay time, times, temp, dan zona, dan recording mode, dan FPS display. Jadi itu kurang lebihnya. Dan nantinya saya sudah membuat ya. Ini langsung aja panoramic security camera Pi. Ya, running. Untuk programnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi implementasikan sistem kamera keamanan panoramik yang menggabungkan feed dari 3 kamera menjadi satu panoramic view seamless. Jadi jika input kosong, kita akan membuat sampel data sintesis. Nah, ini udah ya, mungkin bisa dilihat. Nih, jadi misalkan kamera satu tuh kayak gini, POV-nya. Lalu ini untuk kamera 2 POV-nya seperti ini. Dan ini untuk kamera 3 POV-nya seperti ini. Setelah itu, dari 3 kamera itu dibuat panoramic threshold. Ini kurang lebih seperti ini ya. Ini gabungan 3 kamera tadi. FPS-nya 1D3 dan seperti ini. Oke, ya FPS-nya 3,9 security cam. Ada waktunya. Jadi yang hijau zona A, yang orange ini zona B, dan yang merah ini zona C.
kurang lebih seperti itu. Dan oke, kita coba untuk tampilan QI dari sistem yang sudah dibuat. Oke, maaf, kita ulangi. Nah, ini adalah QI yang sudah saya buat, panoramic security camera. Tapi di sini saya akan memasukkan input terlebih dahulu. Inputnya saya di sini memilih sampel data ya, select folder. Kemudian yang kedua, sini saya pilih output, select folder. Ketika udah selesai, input folder dan output foldernya sudah kita pilih, mungkin kita hmm, masuk menggunakan apa ya namanya, eh webcam ya. Jadi di sini webcamnya saya matikan terlebih dahulu, diaktif. Oke, masuk lagi ke QI-nya dan ini start last camera. Oke, nah di sini ya, ini bisa terlihat security cam tuh 2006 bulan 5 tanggal 17. Ini untuk waktunya. Eh, bisa terlihat juga di sini FPS-nya 4,1, 4,2. Ini bisa ditampilkan ya. Aduh, macet ini. 15 kamera. Stop live. Kita ulangi lagi. Nah, ini seperti ini ya untuk hasilnya. Oke, generate sampel. Generate sampel. Lalu generate sampel. Start staging. Oke, stop live. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini zone A, zone B, dan zone C. Kita lihat kayak gini. Start staging. Nah, kayak gini ya. Jadi kita ibaratkan ini gambar panoramanya dengan tiga bagian menjadi panorama result. Left camera mode, statusnya running, from prosesnya seperti ini, FPS-nya bisa terlihat 3,6 atau berapa. Saya menyesuaikan FPS kita ya 2,9, 3, dan sebagainya. Itu untuk hasilnya. Kita clear, kita tutup, dan kita hidupkan lagi untuk kameranya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk percobaan atau project yang sudah saya bikin buat demikian rupa. Dan kita masuk lagi ke job sheet ya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu plan ini stretching dari manual ke automatic, perbandingan blendingnya feature versus multi-blend versus Laplacian pyramid dan lain sebagainya. Jadi ada berbagai hal percobaan 1 sampai 20 bisa kita lihat bahwasanya percobaan percobaan ini atau praktikum ini cukup relevan gitu ya dengan tujuannya itu untuk memahami dan implementasikan pipeline image staging dari awal. Jadi kita bisa mengembangkan aplikasi Panorama Maker dengan berbagai modul. Jadi salah satunya yang sudah kita coba yaitu Panoramic Security Camera. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin cukup sekian saja video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa pada video selanjutnya.